Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillahi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina, summa ila ruhi sahibil muallif al-imam al-hafidh An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Alamatul iman, tanda iman. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad, lakopnya Abu Muhammad, namanya Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka berdua. Ini sahabat Abdullah dan sahabat Amr, orang tuanya, ayahnya. Jadi ayah, anak sama bapak ini kedua-duanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan anaknya ini masuk Islamnya lebih dulu daripada ayahnya, bapaknya. Aslama qabla abi wa kana ismuhu al-As, faghayyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Abdullah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As, beliau masuk Islamnya lebih dulu dari ayahnya. Jadi sahabat Abdullah dulu baru masuk Islam, baru ayahnya yang masuk Islam. Ya, begitulah hidayah. Begitulah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Ini yang masuk Islam anaknya dulu, Abdullah, Sayyidina Abdullah. Baru habis itu ayahnya Amr bin As. Ini kedua-duanya jagoannya semuanya nih. Sahabat Amr bin As jagoan, anaknya ulama. Tapi kedua-duanya sahabat Nabi Muhammad SAW.
Sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, ayahnya siapa namanya? Abu Quhafah. Di nama ayahnya Sayyidina Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Nah, masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar dulu. Anak itu masuk Islam, baru kemudian ayahnya Abu Quhafah. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As, nama asli beliau, nama lahir beliau itu bukannya Abdullah. Nama lahirnya tuh yang dinamain nama bapaknya itu namanya Al-As. Sekarang ngikutin nama kakeknya, As. Tapi ini nama menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya nggak bagus. Jadi Nabi Muhammad tuh selalu membawa manusia ke arah yang positif, selalu membawa orang ke arah yang bagus. Jadi kalau ada yang tidak bagus sama Nabi Muhammad diganti. Nah, ini namanya kurang bagus. Kata Nabi Muhammad, ganti nama ente. Akhirnya digantilah namanya Abdullah. Nah, makanya kita ini namain anak jangan semau-maunya. Kita kalau mau namain anak, tanya sama ustadz, tanya sama guru. Nah, khawatir kita bikin nama ikutan, tahu-taunya artinya nggak bagus. Atau artinya ntar doa yang jelek, nah bahaya lagi tuh. Nanti bisa berpengaruh dalam apa? Dalam mental si anak itu. Kan pernah ada cerita kan, sering anak bawakan tuh. Ada seorang anak, bapaknya emang gedek banget nih punya anak. Anaknya dinamain kalau bahasa kitanya kampret, kelelawar. Akhirnya dia anak, dia punya kelakuan kayak apa? Kayak kampret. Tahu kan kampret? Kampret kalau siang tidur maghrib aja. Wah, padahal maghrib itu anak harusnya di mana? Anak di rumah. Maghrib itu anak sebelum maghrib, anak harus ada apa? Di rumah. Jangan pas maghrib udah dah. Yang ini ke utara, yang ini kemana? Ke selatan. Nongkrongnya di pinggiran got lagi, aduh. Nongkrong pinggir got, rokoknya rokok yang nggak bermerek, yang serem tuh. Nah, itu udah. Nasibnya nggak tahu ntar ke depannya gimana tuh. Akhirnya ternyata ini anak dinamain ya kurang bagus, berpengaruh dengan mental ini anak, kelakuan ini anak. Kemudian si bapak singkat cerita ngadu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Pokoknya singkat cerita, aneh punya anak nakal banget dia Sayyidina Umar. Wajar banget nih anak, luar biasa. Ada kata Sayyidina Umar, entar lu. Nama anak itu siapa? Kata Sayyidina Umar. Ya saya namain Khofas. Ya Sayyidina Umar, kan kalau kita bagus ya Khofas ya. Bagus nggak? Nama anak Khofas. Wah cakep tuh. Ternyata artinya kelelawar. Kata Sayyidina Umar, sebelum ente ngadu tentang anak yang durhaka sama orang tua, ente durhaka duluan, kata Sayyidina Umar. Ente durhaka duluan sama ente punya anak. Lah kenapa Sayyidina Umar kok saya durhaka? Iya, engkau ngasih nama anak enggak bagus. Dinamain kampret. Dinamainnya kalong yang enggak bagus. Makanya punya anak namain dengan nama yang bagus. Namain Abdullah, Abdurrahman, atau yang ada nisbat dengan pecahan nama Nabi Muhammad, Muhammad, Mahmud, Hamid, atau lagi Haris. Kan banyak tuh nama-nama Rasulullah SAW. Nah nanti tuh nama bisa apa?
bisa membantu dalam psikologi anak, mental si anak, sehingga bisa apa? Dia gampang dalam urusan-urusan yang positif, nih gampang. Nah ini Rasulullah ketika melihat anak yang bernama Al-As, diganti namanya Rasulullah, diganti namanya Abdullah. Udah dipanggilnya Abdullah bin Amr bin As. Dan ternyata nama dari Nabi Muhammad ada pengaruhnya. Tuh nama tuh ada pengaruhnya. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan dalam manaqib beliau, kana katsirul ibadah. Beliau ini orangnya enggak bosan-bosan sama ibadah. Kalau kita kan ada bosannya ibadah ya. Baca Quran baru 10 menit ngantuk udah mata ya. Sholat baru 2 rakaat udah ntar aja dah, besok. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr bin As kana katsirul ibadah. Beliau ini banyak ibadahnya. Wasaumi, dan juga banyak puasanya. Hampir setiap hari beliau puasa sunnah. Wa qiyamil lail, dan juga bangun di tengah malamnya lebih banyak meleknya daripada tidurnya, pakai ibadah, sholat. Wa qiraatil Quran, dan juga beliau banyak membaca Al-Quran. Berarti ada pengaruh tuh, ada pengaruh, ada benang merah ya. Benang merahnya kita tarik, ternyata pemberian nama yang bagus dari siapa? Dari Rasul Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Ini hamba yang Allah, ini hambanya Allah, benar-benar murni hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengaruh ya nama ya. Nama berpengaruh. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencintai sahabat Abdullah bin Amr. Li'annahu minal ulama wal fudala, karena beliau termasuk orang-orang yang berilmu dan termasuk orang-orang yang punya kehormatan. Al-fudala, orang-orang yang punya muru'ah, punya kehormatan, orang-orang bangsawan, orang-orang mulia. Wa kana katsirul buka min khasyatillah, dan beliau banyak menangis karena takut kepada Allah. Hatta sampai-sampai amya fi akhir umri, karena saking banyaknya menangis sampai-sampai matanya itu penglihatannya udah nggak bagus di akhir karena banyaknya banyak menangis sampai-sampai matanya itu buta, penglihatannya nggak, karena banyak menangis. Tak, benang merahnya apa tadi? Mendapatkan doa nama yang bagus dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sedikit manaqib dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian kita kembali ke hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta sampai yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai dia punya keinginan, dia punya hawa nafsu disalurkan, ngikutin terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi iman itu kan ada iman, ada yakin. Kalau iman nih masih bisa naik, masih bisa turun. Tapi kalau yakin udah nggak bisa turun lagi. Iman ke atasnya ya
yakin. Nah, iman ini bisa menjadi sempurna, dikatakan iman yang sempurna atau menjadi yakin sampai itu orang mengikuti hawa nafsunya apa yang datang dari syariat. Jadi keinginannya dia itu sesuai dengan apa yang ada pada agama Islam. Nah, kalau ada orang dia ngikutin syariat, ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah tanda bahwasanya iman dia itu sempurna. Makanya di dalam hadis ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita tentang jalan menuju iman yang sempurna, yaitu amal soleh. Kemudian kita ingin selamat dari fitnah godaan, karena godaan ini datang nggak bakalan berhenti-henti. Jadi jangan ente bilang, wah sekarang zaman udah hancur, dari dulu udah hancur zaman, ntar juga setelah ini bakal hancur juga. Karena al-fitnah ini ada terus di zaman Nabi Muhammad. Fitnah ini, godaan-godaan tuh bakalan ada apa? Ada terus. Belum godaan ini, godaan itu, dari atas, dari bawah, bakalan ada terus. Makanya syariat ngajarkan kalau mau selamat dari godaan, ikutin agama. Ente pegang sama agama, selamat ente. Selamat dari mara bahaya. At-tamassuk bisyarat, kita pegang teguh dengan syariat. Makanya seorang muslim itu harus ngikutin syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Nabi Muhammad kita ikutin, perbuatan Nabi Muhammad kita ikutin. Jadi semua sejarah atau kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ikutin, maka itu menjadi sebab, menjadi cap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi seorang mukmin atau seorang muslim yang imannya sempurna. Makanya orang kalau ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngikutin agama Islam, nggak ada namanya orang Islam itu pergi ke psikiater, nggak ada. Itu orang yang pergi ke psikiater tuh orang-orang kafir, orang-orang yang nggak kenal agama Islam. Orang kalau agama Islam dia mengamalkan keislamannya, nggak bakalan tuh dia ada namanya apa? Pusing, stres. Ya paling kalau pusing gak punya duit. Pusing gak punya duit, tapi sebentar. Pusingnya sebentar. Enggak terus dia kelamaan, akhirnya kena penyakit kejiwaan. Orang Islam mengikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bahagia hidupnya. Karena di Al-Quran, wa yadha'u anhum israhum, itu kata Allah. Jadi di antara Nabi Muhammad diutus itu apa? Yadha'u anhum israhum. Nabi Muhammad menghilangkan kesusahan, kesumpekan dari umat manusia. Jadi ya Nabi Muhammad datang, kesulitan Allah angkat. Buat siapa? Orang yang ngikuti Nabi Muhammad. Ikutin apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Perbuatan Nabi Muhammad diikutin. Nah, maka itulah kunci kebahagiaan. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai mau meninggal tuh, pesan beliau apa? Apa pesan Nabi Muhammad ketika mau meninggal? Ada beberapa wasiat Rasulullah ketika mau meninggal. Di antaranya as-shalah, itu kata Nabi Muhammad. Umatku,
jangan tinggalin yang namanya sholat. Terus lagi Nabi Muhammad wasiat juga untuk memperhatikan perempuan. Nah, tapi yang penting itu as-sholah, penting as-sholah kata Nabi Muhammad, penting banget sholat itu. Karena sholat ini benar-benar tiang agama umat Islam, betul-betul fondasi yang paling kuat. Rezeki, sholat. Wajah mau glowing, sholat banyakin. Apa aja pokoknya perbanyak sholat. Mau jadi wali, kita mau jadi wali ini, mau jadi wali ngapain? Sholat, banyakin sholat sunnah. Ntar kalau sholat sunnah udah banyak, baru yang lain-lain tuh. Nanti banyakin sedekah, banyakin baca Al-Quran, banyakin macam-macam sholat. Jadi wali Allah, berbanyak sholat sunnah. Di situ inilah hadis menerangkan bahwasanya iman seseorang itu kalau ingin sempurna maka ikutin apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat Nabi mengikuti Nabi, jangan ditanya deh, luar biasa sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngikutin Rasulullah luar biasa. Tadi yang kita baca manaqibnya itu, sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau apa? Banyak puasa sunnahnya. Kenapa? Ikutin Nabi Muhammad. Beliau banyak sholat malamnya, ikuti Nabi Muhammad. Makanya ada satu cerita Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Hambal, beliau di antara ulama yang tegas dalam memberikan fatwa. Arti beliau ini gak ada tedeng aling-aling. Imam Ahmad bin Hambal, ketika di zaman beliau terjadi fitnah, arti fitnahnya luar biasa, karena bertengkarnya ini bukannya sama ulama juga, bertengkarnya sama khalifah waktu itu. Apa kalau sekarang ya, raja mungkin ya, bukan presiden, lebih tinggi lagi raja. Semua orang ditanya sama pemimpin waktu itu tentang pertanyaan Al-Quran. Ditanya Al-Quran ini makhluk apa bukan? Ya semua kebanyakan menjawab Al-Quran ini makhluk. Ya meskipun nanti ada, kalau pembahasan tauhid itu ada agak detail pembahasannya. Nah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau bilang enggak. Kata beliau Al-Quran ini kalamullah al-qadim. Ini adalah firman Allah Ta'ala yang qadim, yang gak ada permulaan, gak ada akhiran. Dipaksa sampai beliau dapat fitnah tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau dipenjara. Nah, sebelum beliau ketika dicari-cari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ngumpet di rumahnya atau di rumah temannya selama 3 hari. 3 hari beliau ngumpet. Nah, setelah 3 hari beliau keluar. Ketika beliau keluar, temannya ngasih tahu, Imam Ahmad, engkau lagi dicariin, jangan keluar dulu, maksudnya tertangkap, masuk penjara. Enggak, gua cukup. Terus kata beliau nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar sama orang kafir, beliau ngumpet waktu mau apa? Waktu mau hijrah, beliau ngumpet di gua berapa hari? 3 hari. Dan aku tidak mau lebih dari 3 hari. Nanti aku tidak mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai segitu tuh Imam Ahmad bin Hanbal. 3 hari dia ngumpet, keluar, ditangkap. Akhirnya kan disiksa beliau di penjara, disiksa, masya Allah. Pokoknya zaman itu deh luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini yang Anda memperhatikan, maksudnya beliau itu mengamalkan sunnahnya luar biasa. Sampai-sampai dalam urusan ngumpet aja itu beliau langsung keinget siapa? Rasulullah SAW. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Habib Umar yang pengarang Ratibul Attas. Beliau ketika di akhir hayatnya, ketika beliau meninggal tuh, beliau sholat diuduin. Sholat itu udah diuduin mau meninggal. Nah, ketika diudukan,
habis membasuh wajah itu beliau ngasih isyarat sama yang wuduin, suruh begini kata Habib Umar, suruh apa namanya, suruh ngasih isyarat Habib Umar, maksudnya beliau punya jenggotnya harus apa, di sela-sela, karena kan sunnah kalau wudu ketika kita punya jenggot yang tebal di sunnah apa, di sela-sela, di apa, di sela-sela gitu tuh sunnah. Nah itu Habib Umar ngasih isyarat di sela-sela, artinya beliau udah mau meninggal pun masih perhatian dalam urusan sunnah. Makanya nggak heran Umar bin Abdurrahman, Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama yang lainnya, mereka menjadi bintang-bintang, menjadi ulama-ulama yang hebat. Kenapa? Karena pengamalan dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nah mudah-mudahan kita semua bisa ikutin Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari yang gampang. Ntar dulu. Kita mulai dari yang gampang. Nih antum nih, yang sering setiap hari kita makan, biasain tuh makan pakai tangan kanan. Masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi, biasain tuh kalau masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki. Itu setiap hari. Pakai sendal, ini antum pakai sendal nih, pakai sendal dimulai dari apa? Kaki kanan. Ngelepas dimulai kaki yang gampang-gampang itu kita amalin sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari yang gampang itu bisa menarik kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.